Makanya aja nemen-nemen nek belajar agama ku. Kelakuannya malah rusak ora tambah apik. Tambah bejat lah. Tambah bejat. Apakah agama itu menjamin orang itu bisa beradab? Belum tentu. Bukan belum tentu, tidak bisa. Ya karena apa? Ajaran agama itu yang membuat orang itu tidak punya adab sama sekali. Karena apa? Dengan agama itulah akhirnya ada perbedaan antara baik dan buruk. Akhirnya. Maka kalau baik harus diikuti, kalau buruk harus dihindari. Akhirnya dengan melihat yang tidak sesuai dengan rasa hatinya, menjelek-jelekan orang berbuat buruk dan membatasi diri untuk bergaul dengan orang yang dianggap buruk itu. Nah, itulah akhirnya timbul atau merusak akidah atau adab orang itu. Makanya aja nemen-nemen nek belajar agama itu. Kelakuannya malah rusak ora tambah apik. Tambah bejat lah. Tambah bejat. Berarti intinya jika ada orang yang mempersepsikan bahwa agama itu jalan menuju Tuhan itu adalah sesat, Pak. Ya itulah orang-orang sesat. Makanya dia mengatakan sesat itu ya karena dia itu merasa sesat sebenarnya. Tapi tidak mau mengakui. Tidak mau mengakui. Seandainya dia itu merasa benar, nggak mungkin dia menyesatkan orang lain. Ya karena dia itu sudah sesat sebenarnya. Ini kalau nggak saya pertahankan, ini sudah saya kerjakan. Kalau saya berhenti kok kelihatannya satu pindah dari kepercayaan saya. Makanya ya kalau orang itu nggak mengikuti perjalanan saya berarti orang itu sesat. Itu. Lah Tuhan aja nggak pernah kok menyesatkan makhluknya. Kapan Tuhan pernah ada kata Tuhan langsung? Kalau tulisan, saya nggak yakin. Karena sudah berbentuk tulisan apapun namanya, kitab apapun namanya, itu produk manusia bukan produk Tuhan. Itu adalah orang-orang ngiri yang menulis di tulisan itu. Karena dia merasa tersaingi, maka dia memakai undang-undang. Dan dipatenkan. Dan dipatenkan. Kalau Tuhan sendiri, nggak usah omongan Tuhan kok ditulis. Untuk apa? Ya gitu. Kadang terkait katanya kan omongan Tuhan. Iya. Kadang saya itu berpikir Tuhan itu kan nggak wujud. Terus cara Tuhan memberikan wahyu, gitu. Katanya kan kita mendapatkan wahyu, Iya. itu Mbak. Pakai cara apa Tuhan itu menyampaikan wahyu? Apakah suara? Apakah tulisan atau bagaimana? Kan sampai saya sampai situ Pak Darno. Nah ini kan hujan, Nggih. gerimis. Nah inilah wahyu Tuhan. Yang namanya hujan identik dengan air, air itu identik dengan basah. Nah itulah wahyu. Sudah tidak mungkin terbantahkan lagi. Nah kalau tulisan, itu sebenarnya hanya untuk apa toh? Tulisan itu sebenarnya untuk ya kalau mengingatkan, di situ juga peringatan sebenarnya, bukan peringatan itu kalau saya. Itu mengolok-olok. Intinya itu cuma orang itu diolok-olok dengan tulisan itu karena tidak sesuai dengan keinginannya. Mungkin yang nulis itu juga orang baperan kok. Kalau nggak baper nggak mungkin nulis seperti itu. Orang itu kalau sudah benar nggak perlu nulis, perilaku dengan rasa cukup. Katanya untuk pedoman. Lah pedoman bagi yang nulis kok, bagi yang menyampaikan kok. Apakah setiap orang itu pedomannya sama? Kan enggak. Kita tuh makan itu saja caranya beda-beda, Mas. Ya. Ada yang nasi itu pakai sendok, ada yang pakai tangan namanya muluk. Ya. Karena tidak bisa pakai sendok dan tidak bisa muluk disuapin. Tapi kan intinya makan. Kan sama saja. Hasil dari makan apa toh? Butuhnya kenyang cuman itu loh. Nah kalau orang sakit parah disuruh pakai sendok, gak sudah kenyang ya modar. Nah apakah harus dipaksa? Oh nggak bisa, ini kata Tuhan kalau makan harus pakai sendok. Masa begitu?
Nah, berarti undang-undang yang ditulis di buku yang namanya kitab itu sebenarnya bukan kata Tuhan. Tapi itu kata orang yang menulis itu loh. Atau mendengarkan orang ngomong yang terus ditulis dibukukan. Nah, itu untuk siapa dan untuk kapan? Ya untuk waktu orang itu bicara itu. Seperti saya ditanya ini. Ini kebutuhan hari ini bukan kebutuhan besok. Besok ditanya lagi, beda lagi jawaban saya. Apa terus tulisanku mau ditulis terus? Kira-kira? Terus dianggap kitab? Nah, setiap hari orang kan pasti kan berbeda Pak pola pikirnya. Ya berbeda. Makanya dengan menyongsong tahun baru ini, marilah kita perbarui otak kita, cara kita berpikir. Karena rasanya kita itu sudah gak tahan melihat dengan adanya agama yang berkembang di Nusantara saat ini. Di mana-mana kok tidak ada ketentraman, kok malah membuat kerusakan, malah membuat pertengkaran, percekcokan sampai pemilihan mulai dari presiden sampai kepala daerah. Kok hanya orang-orang yang beragama atau yang bikin kisruh, yang bikin rame? Orang yang berkapitayan, apakah ada ikut adil di situ? Enggak. Justru orang yang berkapitayan karena dijiwit krasa lara, tak gawe apa aku jiwit wong liya. Itu. Tapi kalau orang beragama, ini berdasarkan tulisan yang sudah ada menyatakan seperti ini. Nah, itu dibenarkan dengan perasaannya. Jadi melakukan kesalahan pun dianggap benar karena sudah ada pedoman tulisan itu. Dia tidak memakai rasanya tapi memakai tulisan. Jadi dia tidak bisa hidup kalau tidak ada tulisan. Nah, ini kalau lama-lama kan bahaya juga Nusantara ini. Makanya Nusantara itu sebenarnya nggak butuh agama. Malah perusak. Kembalilah ke kapitayan asal kita orang Nusantara. Jadi kalau ada orang yang menceritakan, oh orang dulu tuh begini, itu sebenarnya orang ngiri yang menceritakan seperti itu. Perjalanan moyang kita, leluhur kita, itu nggak seperti itu kok. Negara lain belum punya peradaban, negara lain belum punya undang-undang. Nusantara ini sudah penuh dengan peradaban, sudah penuh dengan undang-undang. Tanpa kitab pun, orang Jawa itu kalau untuk menghargai orang lain, di saat lewat di depannya orang yang lebih tua, itu harus merunduk. Apakah itu ditulis? Kan itu diajarkan. Diajarkan apa? Perilaku. Bukan Tuhan itu sukanya orang yang lewat di depan orang itu merunduk, bukan gitu. Enggak ada kok aturan orang Jawa itu begitu. Nah sekarang ketemu sama orang harus mencium tangannya, harus mencium kakinya. Nah ini malah ajaran kita itu mau diajari pola hidup hewan, bukan pola hidup manusia. Menghormati orang kan tidak harus begitu. Iya Pak, ini kadang terkait bahasa juga Pak Darno. Dan mungkin ini juga perlu untuk diluruskan supaya teman-teman itu menjadi waras Pak. Kan orang kan banyak mempersepsikan bahwa sebetulnya bahasa Tuhan itu kan bahasa Arab kan seperti itu. Jadi orang-orang mengklaim bahwa Tuhan itu Tuhan orang Arab lah. Jadi semua yang ada tulisan Arab itu kan punya Tuhan. Bahkan sampai membakar tulisan Arab aja kan orang nggak berani Pak Darno, berani meluruskan. Nah makanya Mas, kalau orang mau belajar agama dari negara tersebut, jangan belajar agamanya dulu, belajarlah agamanya dulu. Tidak seperti orang Nusantara sekarang, tidak pernah mempelajari bahasa sana, lalu mengikuti agama dari sana. Bahkan sampai kita nggak tahu orang yang dari agama muncul tersebut di sini, di saat tangannya sudah diangkat membicarakan telek pun kita amini. Nah itu loh. Makanya untuk apa kita tuh janganlah belajar agamanya, tapi belajar bahasanya dulu. Apa maksudnya agama didatangkan ke sini dengan bahasa itu? Tujuannya itu apa? Menjajah Pak. Bukan. Nah makanya supaya tahu apa tuh maksudnya. Itu tidak bahasa kita. Lalu kita disuruh mempelajari. Ya, setelah mempelajari kita harus ikut undang-undangnya mereka. Meyakini juga. Meyakini. Tujuannya itu untuk apa?
Ya karena tahu dengan bahasa mereka orang sini mungkin banyak yang tidak paham. Banyak yang tidak. Bagi orang-orang yang paham, ayo kita sama-sama ikut menyebarkan ini, kamu tak gaji. Nah itu loh. Nah karena kebanyakan orang sini itu nggak paham dengan bahasa itu. Dengan memakai bahasa itu seolah-olah itu bahasa Tuhan. Betul. Dengan bahasa Tuhan kita membayar pun nanti akan diganti oleh Tuhan. Buktinya mana? Orang-orang sudah memberikan hartanya untuk membesarkan pelajaran bahasa Tuhan itu. Kapan diganti? Nek ora gegere melengkung, nek ora bathuke gosong, nek ora keringete bercucuran, sama tidak akan mendapatkan apa-apa. Sampai doa pun kita haruskan pakai bahasa sana, Pak. Harus pakai bahasa sana. Dan kita nggak tahu apa. Makanya artinya. pelajari bahasa yang dipakai itu. Yang dipakai doa dari sana itu. Artinya apa? Coba. Pada ujungnya, pada intinya, cuman satu, minta diberikan keselamatan. Lah berarti kalau begitu, orang yang berdoa dan orang yang mengamini lupa bahwa dia itu sudah selamat. Nah inilah bahasa-bahasa yang pelecehan pada Tuhan itu. Jadi kita tidak selamat, kita kena musibah, itu nuduh Tuhan bahwa itu adalah sudah dikehendaki oleh Tuhan. Nah inilah orang kurang ajar. Padahal kita kecelakaan ya karena kita sendiri kok. Karena kecerobohan kita, Pak. Ya iya, makanya hari itu kecelakaan. Seandainya hari itu nggak keluar di jalan, ya nggak kecelakaan. Bahkan sampai mati pun, itu juga mengambing hitamkan Tuhan. Katanya dicabut nyawanya oleh Tuhan. Katanya sudah dikehendaki oleh Tuhan. Sampai orang Jawa yang tidak paham pun sampun dipun kersakaken. Dan ini kan bahasa menuduh Tuhan. Dia lupa cara mengelola hidupnya. Cara dia itu membawa hidupnya sendiri, cara menjaganya bagaimana itu lupa. Tapi begitu sudah nyawa lepas dari raga, katanya itu kembali dan dikehendaki. Padahal Tuhan sama sekali tidak pernah mempunyai kehendak orang itu mati. Tuhan hanya menghendaki manusia itu hidup. Setelah hidup, dipersilahkan bagaimana cara kamu menjaga hidup ini. Tuhan sudah nggak ikut campur.